Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji serta syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita karunia-Nya sehingga saat ini kita masih berada dalam iman dan Islam, masih berada dalam keadaan sehat walafiat, waktu yang luang. Mudah-mudahan kita mampu memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan, nikmat yang Allah anugerahkan sebagai modal taqarruban ila Allah, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh para sahabat, para pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu dimanapun berada, baik yang mengikuti kajian langsung secara offline maupun yang mengikutinya secara online. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita untuk kajian kita pada malam hari ini. Kita akan sambung. Kita akan memasuki ayat yang ke-51. Namun untuk tema Musa pendek ayatnya, tidak sampai 55 sebenarnya. Ayatnya cuma sampai 53. Karena pada ayat yang ke-54 itu nanti tentang Nabi Ismail alaihissalam. Berarti enggak apa-apa, malam hari ini kita pendek saja karena kita akan selesaikan kisah Musa. Nanti kalau bercampur dengan kisah Ismail kurang seru. Jadi kita tuntaskan satu kisah, kita lanjutkan kisah yang lain pada pertemuan yang akan datang. Baik, mari buka surah Maryam ayat yang ke-51. Hari ini kajian kita kemungkinan ayat terpendek dari beberapa kajian-kajian tafsir. Mudah-mudahan yang akan kita bahas ini bisa memberikan pencerahan, wawasan, keilmuan, serta hikmah. Ya. Kita akan awali dari ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an saat Allah menyampaikan wadhkur fil kitab. Kalimat ini adalah kalimat perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di tengah dakwah beliau, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan tentang kisah-kisah hikmah, baik terkait dengan kisah-kisah para nabi maupun kisah-kisah orang-orang yang saleh, atau bahkan kisah-kisah orang-orang yang maksiat. Maka isi kandungan kisah di dalam Al-Quran itu bisa terbagi-bagi. Tapi kita pahami dan yakini betul bahwa kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu tentu berbeda dengan cerita-cerita dongeng yang diceritakan oleh manusia. Tentu perbedaannya jelas, bahwa apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran itu bukan fiktif, tapi realita. Hanya saja sejarah-sejarah itu pernah terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW
Nah, kisah-kisah menarik itu tentu akan membawa pemahaman kepada umat-umatnya yang didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kadang orang itu tidak mau mendengar nasihat dengan bentuk kalimat verbal langsung, tapi kadang ada orang yang tersentuh kalau mendengar cerita, mendengar kisah. Banyak orang kalau diceramahin gak menangis, tapi kalau sudah diceritakan nangis, kadang tersentuh. Itu teknik dakwah sebenarnya, pola dakwah. Ada orang yang memulainya dengan hadis, ada orang yang memulainya dengan ayat Al-Quran, tapi ada yang mengawali dakwahnya dengan kisah-kisah. Maka termasuk di antara bagian keindahan pola dakwah Nabi SAW adalah bercerita tentang kisah-kisah sebelumnya. Yang sebelum ini kita pernah bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah, meskipun tidak sempurna, tapi paling tidak kita sudah tuntaskan ceritanya. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan segala macam ujian-ujian yang dipikulnya, beban-beban yang berada di pundaknya dalam berdakwah. Terlebih ketika harus berdakwah dan menghadapi keluarga intinya, bahkan yang dihadapi adalah ayah kandungnya sendiri. Ini kadang jauh lebih rumit dibandingkan berdakwah dengan orang lain. Kalau berdakwah dengan orang lain kadang kita lebih cuek, tapi kalau kita berdakwah dengan orang tua kadang agak cukup alot. Terlebih tentunya kalau kita berdakwah kepada orang-orang yang kita cintai itu karena kita berharap kebaikan dari mereka. Nah, Nabi Ibrahim yang kemarin sudah kita sampaikan bahwa Bapak sekalian, itu dakwah yang disampaikan Nabi Ibrahim itu karena cintanya Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Maka kalau kita ambil hikmahnya, mencintai seseorang itu, mencintai anak, mencintai istri, mencintai siapapun itu, bentuk yang terpenting yang agama tuturkan kepada kita adalah bagaimana kita memperkenalkan mereka terhadap agama Allah, bagaimana kita memperkenalkan terhadap tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah cinta yang sesungguhnya. Jadi jangan hanya kemudian kita beranggapan bahwa kita sudah mencintai mereka, namun pemahaman cinta kita itu hanya sebatas memberikan kebutuhan jasmaninya saja. Karena banyak orang berpikir begitu tuh. Kebutuhan sekolahnya udah terpenuhi, makan udah, lalu apa lagi? Lupa kalau yang akan membawa kesejahteraan, kedamaian, ketenangan dunia dan akhirat itu adalah mengajarkan dan memperkenalkan agama kepada mereka. Jadi udah nggak ada rumusnya sekarang. Kalau anak tidur lalu kemudian saat sholat dibangunkan, itu bukan tanda benci, tapi tanda sayang. Cuman ada sebagian yang membiarkan anak tidur karena takut terganggu. Nah, pola berpikir semacam ini mesti harus diubah, dibalik. Memang kadang cinta itu mesti harus berkorban. Cinta itu memang perlu ketegasan, ya, bukan kekerasan. Nah, kembali kita sampaikan, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wadhkur fil kitabi Musa. Hai Muhammad, kata Ibnu Katsir, lamma dzakara ta'ala Ibrahim al-Khalil wa uthni alaihi. Setelah Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim dan memujinya, maka atafa bi dzikril kalim, dan selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan kisahnya dengan menyebutkan tentang kisah cerita Al-Kalim. Al-Kalim adalah nama, laqab, julukan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka disebut dengan Kalimullah. Kenapa disebut itu? Nanti kita akan sampaikan sedikit di dalam beberapa penjelasannya. Wadhkur fil kitabi Musa innahu mukhlasan. Jadi ada dua cara baca. Sebelum kita tafsirkan, kita akan terjemahkan terlebih dahulu. Dan sebutlah di dalam kitab Al-Quran tentang Musa alaihissalatu wassalam, innahu kana mukhlisan, sesungguhnya dia adalah orang yang ikhlas. Kalau dibaca mukhlis,
Tapi kalau dibaca mukhlasan artinya istofa, terpilih. Ya, mukhlasan, mukhlisan. Tuh, beda harokat aja udah beda arti. Al-Quran itu istimewa. Maka belajar Al-Quran itu bagi saya adalah sesuatu kewajiban. Meskipun belajar tajwid itu hukumnya sunnah dan mengamalkannya adalah wajib, tapi mempelajari Al-Quran dan tata cara bacanya itu adalah sesuatu yang sangat penting ya. Karena beda harokat, beda makna, beda titik saja, beda arti ya. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa kana rasulan nabiyya, dan dia adalah rasul dan nabi. Rasulan nabiyya, rasul juga nabi. Musa ini istimewa karena kalau kita mencari nama-nama yang populer di dalam Al-Quran, maka Nabi Musa yang paling populer. Para ulama menyebutkan hampir 136 kali Nabi Musa disebutkan di dalam Al-Quran, berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Artinya ada satu rumusan, ketika Allah menyebutkan nama itu dengan berulang-ulang, bukan hanya sesuatu yang lewat begitu saja tanpa makna. Akan tetapi setiap acap kali Allah menyebutkan satu nama di dalam Al-Quran, berarti mesti tersimpan hikmah dan pelajaran besar di dalam kehidupannya. Termasuk Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu adalah seorang nabi, seorang rasul, tapi ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sebelum Allah menyebutkan bahwa dia adalah seorang nabi dan rasul, maka Allah sebutkan bahwa Nabi Musa itu adalah mukhlasan, bahwa Nabi Musa itu adalah orang yang ikhlas beribadah, dijauhkan dan dihindarkan oleh Allah dari kemusyrikan. Dan itulah cara Allah untuk menjaga para nabi dan rasulnya. Jadi kalau para nabi dan rasul itu memang tidak diminta, kecuali tanda kutip, bahwa rasul dan nabi itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang yang diangkat menjadi nabi itu adalah orang-orang yang memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jasmaninya, rohaninya, mentalitasnya itu sudah disiapkan. Gak mungkin seorang nabi itu yang gak punya kesabaran, gak mungkin seorang nabi itu yang gak punya kekuatan, gak. Artinya semua itu sudah betul-betul disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang nabi. Karena seorang nabi itu bebannya itu jauh lebih besar dibandingkan manusia biasa. Bukan hanya beban dakwahnya, tapi juga beban ujiannya. Masih ingat hadis Nabi ketika seorang pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man asyaddu minna bala'an?" Siapa sesungguhnya di antara kami, di antara kita itu yang paling keras ujiannya? Apa jawaban Nabi? Al-Anbiya, para nabi. Jadi kalau kita merasa ujian kita udah besar, salah. Kalau kita merasa ujian kita udah berat, keliru. Karena ujian yang terberat yang dialami adalah orang-orang yang soleh. Semakin soleh seseorang itu, maka akan semakin berpotensi untuk mendapatkan ujian besar. Maka bersyukurlah kalau ada orang yang diuji, kita mencoba untuk tidak menyesali, tapi mencoba untuk hidup tangguh dan menghadapi ujian itu sambil berpikir dan yakin bahwa sesungguhnya Allah tidak salah pilih untuk memilih manusia yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya ketika kita berpikir demikian, maka insya Allah apa yang kita pikirkan itu, maka itulah yang akan kita dapat. Sesungguhnya Allah itu sesuai dengan prasangka hamba-hambanya. Hadis qudsi. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mari kita lihat Musa alaihi salatu wassalam 136 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Musa alaihi salatu wassalam itu adalah orang istimewa. Keistimewaan itu paling tidak kita rangkum di dalam beberapa hal. Satu, Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah seorang nabi dan rasul. Kita jelaskan nanti. Rasulan nabiyya.
Nabi Musa juga memang adalah orang yang ikhlas beribadah dan dijauhkan dari kemusyrikan, yang hampir sama dengan kisah Nabi Muhammad SAW. Saat hidup di tengah-tengah manusia yang dikelilingi oleh khurafat takhayul, lalu lahir di tengah penguasa yang lalim, otoriter. Bahkan tidak ada satu masa di mana masa saat hanya satu orang di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan bahwa dia mengaku menjadi Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la, cuma Fir'aun. Jadi yang berhadapan dengan Fir'aun juga adalah Nabi yang juga punya keteguhan. Karena Nabi Musa itu dipilih. Karena ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi, sampai Fir'aun itu menyuruh Haman untuk membuat tangga sampai ke langit. Ini saking sombongnya Fir'aun. Haman, buatkan tangga sampai langit. Buat apa wahai Fir'aun? Aku akan berbicara dengan Tuhan Musa. Saking sombongnya begitu. Tapi ternyata Haman cerdik juga. Dia tahu kalau dia tidak bisa buat tangga sampai langit, sehingga dia berkata kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, untuk apa engkau buat tangga? Toh engkau tidak akan menemukan Tuhan Musa. Padahal Haman tidak mampu buat tangga sampai langit itu. Cuma dengan alasan begitu, sehingga dengan demikian Fir'aun semakin jadi bahasa-bahasa cari muka itu juga banyak dari dulu itu. Jadi Haman itu bagaimana caranya biar kemudian Fir'aun tetap eksis, dia juga tetap eksis, bahasanya gitu. Ya, terlepas dari kisah Fir'aun, bahwa Nabi Musa SAW itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang dijauhkan dari kemusyrikan. Allah berikan wahyu kepada dirinya, kekuatan dalam dirinya dari sekecil mungkin, dari orang-orang kecil seperti dia. Ketika lahir sampai kemudian tinggal berada di istana Fir'aun, Allah selamatkan Fir'aun, Allah selamatkan Musa dari segala macam bentuk kemusyrikan. Sampai ada kisahnya, saat di awal Fir'aun itu khawatir tentang adanya Musa alaihissalam itu, sehingga istri Fir'aun pun memberikan keyakinan kepada Fir'aun bahwa ini tidak akan mengganggu kekuasaanmu nantinya, hingga disuruh memilihkan bahwa Nabi Musa itu disuruh pilih antara batu permata dengan bara api. Bara api itulah yang diambil lalu kemudian dimakan oleh Nabi Musa, sehingga itu nanti yang akan menjadi alasan beberapa ulama menyebutkan itulah yang membuat mulut Nabi Musa terbata-bata dalam berbicara. Nah, ini beberapa kisah yang disampaikan. Nanti ada sambungannya, nanti kita sambung pada kisah-kisah berikutnya. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam itu istimewanya adalah tergolong ulul azmi. Ulul azmi, orang-orang yang diberikan kekuatan, keteguhan hati. Karena ulul azmi yang disebutkan di dalam Al-Quran itu, yang disebutkan, yang digelompokkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang-orang yang memiliki tugas dan beban yang luar biasa. Siapa ulul azmi itu? Antara lain Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Nuh juga punya beban yang luar biasa beratnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Nabi Isa alaihissalatu wassalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada berapa ulul azmi? Ada 5. Jadi ada pengelompokan. Ya. Nabi itu Rasul pertama ulul azmi. Ulul azmi itu pasti Rasul. Meskipun yang disebut dengan Rasul itu, apakah yang ulul azmi saja? Masih dirundingkan keberadaannya. Tapi setiap Rasul itu pasti Nabi. Jadi tidak, Nabi itu tidak semua Nabi itu adalah Rasul, terlebih adalah ulul azmi. Maka disebutkan ulul azmi ini digolongkan, salah satu di antara ulul azmi itu adalah Nabi Musa alaihissalatu wassalam.
Dan sekali lagi kita ulang, karena tegasnya, karena keteguhan hatinya, kesabarannya dalam berdakwah, dan juga karena besarnya ujian yang dihadapi olehnya, termasuk tantangan-tantangan penentangnya. Itu dihadapi penguasa. Nabi Ibrahim bertemu dengan Namrud, Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun, dan juga di dalamnya ada sempalan, ada Samiri di situ. Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan tokoh-tokoh Quraisy saat itu yang luar biasa, mereka yang punya pengaruh besar. Ada Abu Jahal, ada Abu Sufyan, ada Abu Lahab, macam-macam lah. Ya. Ada Muawiyah. Ya. Nabi Isa alaihissalam juga berhadapan dengan penguasa saat itu. Herodes terus saja saya, penguasa berat juga di situ. Begitu juga Nabi Nuh alaihissalam. Nah, beberapa orang-orang yang kita sebutkan ini termasuk ulul azmi. Ini keistimewaan berikutnya yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa Nabi Musa adalah diberikan akhir kalimat ya alaihissalam, ditambah dengan julukan alaihissalam. Maka ketika menyebutkan Musa alaihissalatu wassalam, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan yang terakhir yang perlu sampaikan terkait dengan Nabi Musa, Musa itu memiliki keistimewaan dan Allah memberikan nama. Nama Nabi Musa adalah Kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah langsung. Nabi Musa mendengarkan. Ini keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad memiliki hal yang sama, berbicara dengan Allah ketika menerima wahyu saat perjalanan Isra dan Mi'raj. Dan Nabi Musa adalah termasuk juga yang diajak bicara. Kapan itu? Dalam beberapa kisah-kisah yang akan kita sampaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Musa adalah keturunan Imran dengan ibunya Yukabat. Dan istimewanya lagi, Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu diberikan keistimewaan, doa dan syafaatnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengabulkan permintaannya untuk menjadikan Harun sebagai nabi. Yang minta siapa? Yang minta adalah Nabi Musa. Adapun nabi-nabi yang lain yang tidak langsung meminta kepada Nabi, tapi paling tidak ya Allah jadikanlah keturunanku menjadi nabi. Itu doa-doanya. Jadikanlah keturunanku menjadi orang-orang yang saleh. Tidak ada dalam kisah sepengetahuan saya orang yang meminta langsung seperti permohonan Musa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan saudaranya Harun sebagai nabi. Kenapa Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah agar Allah menjadikan Harun sebagai nabi? Ini rahasia yang nanti kita sampaikan pada ayat wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Harun nabiyya. Baik, kita akan sambung ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi, siapa Nabi Musa yang Allah sebutkan di dalam ayat ini? Innahu kana mukhlasan. Dia adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu adalah pilihan. Yang memilih itu adalah Allah, bukan dijunjung, bukan diusung. Kalau RT diusung, RW diusung, presiden ada partainya. Kalau Nabi nggak bisa, itu langsung Allah yang memilih. Di antara seluruh manusia maka Allah memilih di antara orang-orang yang layak untuk dijadikan sebagai Nabi. Nah, ini satu alasannya karena mukhlasan. Ya, mukhlisan itu dua maknanya. Sekali lagi, kalau mukhlisan itu berarti ikhlas dalam beribadah dan dijauhkan, dihindari dari kemusyrikan. Tapi kalau mukhlasan artinya istafa, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Kalau mukhlasan itu bifathil lami, maka bimakna annahu kana mustafa. Oh, dia itu berarti orang yang dipilih. Akan tetapi bikasril lami minal ikhlas fil ibadah.
Tapi kalau lamnya kasrah mukhlisan, maka itu berarti al-ikhlasu fil ibadah, ikhlas di dalam beribadah. Mana yang betul? Dua-duanya betul, maknanya bisa. Cuman bacaannya Utsmani membacanya dengan bacaan mukhlasan. Saya pahami ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian yang kedua, kana rasulan nabiyya, dia adalah seorang rasul dan dia adalah juga seorang nabi. Baik. Menurut beberapa karya-karya, salah satu kutipan adalah karya Harun Yahya, Jejak Bangsa-Bangsa Terdahulu. Beliau mengatakan bahwa masa kehidupan Nabi Musa alaihissalam itu hampir 120 tahun. Mulai dari 1407 sebelum Masehi sampai dengan 1527 sebelum Masehi. Dan menurut informasinya, dia diutus menjadi seorang nabi ketika masa 1450. Berarti kalau lahir 1407, lalu kemudian diangkat menjadi seorang nabi ketika berusia tahun 1450, berarti besar kemungkinan dia 50 tahun. 1450 dikurangi 147 berarti 43. Hampir 43 kurang lebih usia diangkat menjadi nabi. Cukup berusia seperti halnya usia Nabi Muhammad SAW ketika berusia 40 tahun. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau diutus menjadi seorang nabi. Bagaimana kemudian kisah pengangkatannya menjadi seorang nabi? Dengan rasulan nabiyya, tetap ada proses. Tidak ada orang yang lahir lalu kemudian menjadi nabi, enggak. Maka Rabiul Awal ini, ketika kita berada pada bulan Rabiul Awal ini, bukan di mana Nabi diangkat menjadi Nabi, Muhammad diangkat menjadi Nabi, tapi ini adalah kelahiran Nabi. Diangkatnya menjadi Nabi nanti ketika berusia 40 tahun. Ada proses perjalanan hidupnya para nabi-nabi itu. Tapi istimewanya mereka, mulai dari masa dilahirkan sampai masa kenabian, mereka dijaga oleh Allah dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saat Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ada satu kisah perjalanan Nabi Musa itu cukup unik. Nabi Musa dilahirkan di Mesir, lalu kemudian nanti pada pertengahannya pergi ke Madian. Madian menikah. Ini singkat saja ya Pak. Jadi kita tidak cerita lengkap, nanti bisa ceritanya bisa lengkap dicari. Jadi pindah ke Madian, lalu kemudian bertemu dengan istri beliau, salah satu di antara putri Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Menikahlah. Tapi mas kawinnya harus bekerja 10 tahun. Bekerjalah dengan Nabi Syuaib, mertuanya, untuk membayar mahar dengan jumlah itu, dan itu perjanjian sudah disepakati. Nah, hingga akhirnya setelah itu 10 tahun masa kebaktiannya, ia berniat untuk membawa istrinya berangkat menuju Mesir kembali. Di tengah perjalanan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Musa alaihi salatu wassalam melihat cahaya di balik bukit. Dan saat itu memang dalam keadaan dingin, gelap, tidak ada cahaya yang mendampingi perjalanan mereka. Maka dia minta kepada istrinya untuk menunggu sesaat, ada cahaya, ada api yang menyala. Seakan-akan dia berharap ada cahaya yang bisa dia bawa, lalu kemudian untuk menemani perjalanan. Hal itu Allah Subhanahu wa ta'ala kemukakan dalam surah Nazi'at ayat 15 dan 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka haditsu Musa. Muhammad, sudah datangkah kepada kamu tentang kabar Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Pertanyaan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pertanyaan Allah itu gak butuh jawaban, karena Allah sendiri yang menjawab. Andai kata di dalam Al-Quran itu ada pertanyaan, itu tujuan utama pertanyaan itu adalah takrib, untuk membuat hati manusia itu terbuka dan alam berfikirnya manusia terbuka untuk menyambut kira-kira ayat apa yang akan dilanjutkan oleh Allah setelah pertanyaan itu.
Jadi bukan berarti Allah nggak tahu ketika bertanya. Beda dengan kita. Ketika kita bertanya, besar kemungkinan karena tidak tahu. Tapi Allah ketika bertanya, itu bukan karena Allah tidak tahu tentang jawabannya. Lalu apa yang disebutkan? Idnada rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Baru idhab ila fir'auna innahu tagha. Lalu Allah menyampaikan, yaitu saat di mana Allah memanggil, nada rabbahu bil wadil muqaddasi tuwa, memanggil Musa, ya, bil wadil muqaddasi tuwa, di satu bukit yang suci yang disebut dengan Bukit Tua. Tua itu artinya diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil. Nah, kalimat nada yunadi itu berbeda dengan naja yunaji di bahasa Arab juga. Kalau kita meminta kepada Allah itu bukan nada rabbahu, bukan, tapi naja. Munajat dengan munadi. Kalau kita meminta kepada yang lebih tinggi namanya munajat. Tapi kalau yang lebih tinggi meminta kepada bawah atau memanggil yang bawah namanya munadi. Nadal munadi. Ini rahasianya. Maka kenapa Allah menggunakan nada rabbahu? Berarti Allah yang memanggil. Siapa yang dipanggil? Nabi Musa. Karena Allah memiliki kedudukan jelas lebih tinggi dibandingkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka disebutkan ketika memanggil, iznada rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Setelah itu mulailah. Akhirnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam berjalan bersama istrinya dan menemukan seakan-akan itu Musa mengira bahwa itu adalah api. Jadi kalau api itu kan dia nyalakan lalu kemudian akan menjadi obor perjalanan menuju Mesir. Namun ternyata apa yang dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh Nabi Musa Alaihi Wasallam itu adalah cahaya, dan cahaya itu menyala-nyala dari sebuah pohon hijau di dalam sejarahnya. Nah, pohon hijau itu kemudian yang berduri, yang ternyata berada di sebelah kanan Nabi Musa Alaihi Wasallam. Maka ayat yang berbunyi wa nadainahu min janibit turil aiman. Jadi sebelah kanan perjalanan Nabi Musa itulah dilihat ada cahaya. Jadi sebenarnya di dalam Al-Qur'an itu menyebutkan satu kisah itu cukup detail. Hanya saja pemahaman bahasa Arab itu harus dipahami oleh orang-orang yang bisa berbahasa Arab. Ya kalau kita itu kan ajam yang belajar bahasa Arab. Sama, saya juga orang ajam yang belajar bahasa Arab. Tapi kalau orang-orang yang ahli dalam bahasa, baru disebutkan kata-kata aiman itu sudah paham maknanya. Al-aiman itu kan yamin. Al-yamin itu berarti kanan. Al-aiman juga bisa berarti diberkahi. Bisa juga berarti di sebelah kanannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini ayat yang kemudian berikutnya itu. Jadi setelah Rasul dan Nabi ya diangkat menjadi Rasul dan diangkat menjadi seorang Nabi, wa nadainahu min janibit tur. Ini tanda kenabian itu Allah berikan wahyu, Allah berikan kemuliaan. Jadi setiap para nabi itu mesti ada tanda-tanda kenabiannya. Gak mungkin langsung tiba-tiba ngaku nabi. Habis tapak 2-3 hari seminggu di gunung turun-turun ngaku nabi. Enak banget. Ngaku nabi lalu kemudian bercerita bahwa dia telah mendapatkan wahyu datang dari Jibril membawa wahyu untuknya, mengaku menjadi seorang nabi tanpa bukti apapun, yang sebelumnya dia pendosa, sebelumnya orang biasa, lalu kemudian nggak bisa. Nabi Muhammad itu menjadi nabi itu sebelumnya sudah diakui kejujurannya, al-amin, baru diangkat menjadi Nabi Musa alaihissalam. Sebelum menjadi nabi, dia termasuk orang yang sangat-sangat menjunjung tinggi keadilan. Jadi Bani Israel ketika berada di Mesir itu ditindas, dan dia yang menjadi penolong Bani Israel yang ditindas itu. Sampai di dalam kisahnya Nabi Musa memukul orang sampai mati. Maka itu yang ditakutkan oleh Nabi Musa, ya Allah, aku memukul sampai mati, takut dia marah kepadaku. Nah, apa yang kemudian kita sampaikan ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada sekelumit ya. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat para nabi, dan nabi yang diangkat dan rasul yang diangkat itu mesti ada buktinya.
buktinya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak pakai bukti ijazah tertulis, nggak. Jadi diangkat menjadi nabi. Nah, Nabi Musa alaihissalatu wassalam, proses menjadi nabinya itu wanadaina, dia panggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi bitur, jadi bitur. Jadi jadi bitur tua atau tursina. Ya, nanti ini tua ini panggilan, lalu kemudian kalam Allah. Bukit Tursina itu di mana letaknya? Bukit Tursina itu berada di Baitul Maqdis. Ada yang mengatakan di Syria, ada yang mengatakan di Mesir. Tapi menurut Ar-Razi, bahwa yang disebutkan oleh Allah itu adalah Bukit Tursina itu adalah di Yerusalem, di Baitul Maqdis. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ada yang mengatakan bahwa Tursina itu, Bukit Tursina itu ada di Mekah, dikeliru. Karena kalau di dalam tafsir At-Tin itu disebut dengan Tursina itu Yerusalem, Baladil Amin itu adalah Mekah Al-Mukarramah. Maka nggak mungkin Tursina itu berada di kota Mekah. Yang paling tepat menurut beberapa ulama itu adalah Yerusalem atau Baitul Maqdis. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menyebutkan, memanggil wa qarrabnahu najiyya, lalu kemudian kami dekatkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam mendekat kepada, dan setelah mendekat kepadaku maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa? Kitab wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Musa yang menjadi pegangan para nabi-nabi yang ada di Bani Israel adalah kitab Taurat. Ya, jadi ada beberapa kitab yang Allah turunkan, mulai kitab Zabur kepada Nabi Hud, lalu kemudian kitab Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, lalu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan suhuf juga Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, suhuf Ibrahim wa Musa. Nah, tadi saya katakan Nabi Hud alaihi salatu wassalam termasuk orang yang dianggap rasul karena mendapatkan kitab, tapi dia tidak termasuk ulul azmi, tidak digolongkan menjadi ulul azmi minhum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan sambung. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Maka ayat berikutnya, wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Harun nabiyya, dan kami anugerahkan kepada Musa alaihi salatu wassalam yang berupa rahmatku. Apa itu? Saudaranya Musa, Harun, menjadi seorang nabi. Nah, ini istimewanya, ya, menjadi seorang nabi. Setelah Nabi Musa diangkat menjadi nabi, setelah Musa diangkat menjadi nabi dalam kisahnya, lalu beliau mendapatkan perintah Allah. Beliau mendapatkan perintah Allah. Setiap nabi yang diangkat oleh Allah mesti ada perintahnya, ya, setiap nabi, dan itu diantara tanda-tanda kenabian, Bapak sekalian. Kita cuma mensinkronkan antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi nabi, maka dapat wahyu berupa Al-Quran. Surat apa? Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ini wahyu pertama yang Allah turunkan. Setelah itu Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Hai Muhammad, berikan peringatan kepada keluarga-keluarga dekat. Baru setelah itu turun fasda bima tu'mar wa 'arid 'anil jahilin. Sampaikanlah kepada siapapun, fasda bima tu'mar, sampai dengan siapapun, jangan pernah takut. Wa 'arid 'anil jahilin, dan engkau menghindarlah dari orang-orang bodoh. Nabi Musa juga sama. Apa perintahnya kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Dan inilah mulai terbebani dengan tugas. Jadi para nabi itu bukan hanya mendapatkan wahyu lalu kemudian kitab dan dipelajari, enggak. Mereka punya kewajiban. Rasul itu memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada kaumnya, dan ini wajib hukumnya. Terutama Nabi Musa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah sampaikan? Lihat surah Toha ayat 24.
idhab ila fir'auna innahu tagha. Hai Nabi Musa alaihi salatu wassalam, aku jadikan engkau nabi dan aku perintahkan kepadamu untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Siapa itu Fir'aun? Innahu tagha, dia sudah melampaui batas. Maka di dalam beberapa kisah-kisah yang kita temukan, Nabi itu diutus oleh Allah saat keadaan itu sudah genting. Nabi Idris meninggal dunia, lalu kemudian disambung oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kapan Nabi Nuh itu diutus? Saat kegentingan itu sudah terjadi, kemusyrikan itu sudah mulai merajalela. Nabi Nuh diutus oleh Allah menyeru berdakwah agar manusia kembali ke jalannya. Setelah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam selamat, lalu mulai hilang, mulai baik, hilang orang-orang yang kemudian durhaka kepada Allah, naik perahu. Lalu setelah Allah selamatkan Nabi Nuh, setelah Nabi Nuh, Nabi Hud diutus oleh Allah dalam keadaan genting juga. Umat-umatnya sudah mulai menjauh dari ajaran agamanya. Mulai datang Nabi Hud. Hud kaum apa? Kaum Aden. Kaum Aden itu luar biasa itu, kesombongannya luar biasa. Kaum Thamud, Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Dua kaum itu diciptakan oleh Allah mulia dan istimewa, tubuhnya tinggi, mereka bisa membangun bangunan-bangunan di atas gunung. Sombong mereka sudah mulai menjauh, timbangan-timbangan mulai dikurangi. Datang Nabi lagi berikutnya. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Maka karena itu Allah kirim Nabi Musa. Ini sudah nggak bisa ditolerir ini. Kalau sudah ada ketughyanan, kalau sudah ada kezaliman yang terjadi, maka diutus Nabi. Maka Nabi Musa diutus, idhab ila Fir'aun. Hai Nabi Musa alaihi salatu wassalam, berangkat menuju Fir'aun. Karena sesungguhnya dia sudah tagha, dia sudah melampaui batas. Perhatikan ayat berikutnya. Saya akan buka pada surat Toha. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan pada ayat yang selanjutnya. Ini masuk kisah tentang bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdoa. Lihat, setelah Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, perintah ini bukan mudah, perintah ini berat, dirasakan sendiri oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Di tengah kekurangan yang dimilikinya, di tengah juga kelebihan yang ada dalam dirinya. Ini menunjukkan bahwa siapapun di antara makhluk-makhluk Allah itu, termasuk para nabi juga, itu tidak sempurna. Mesti ada kekurangan. Tapi kekurangan para nabi itu ditopang oleh kemuliaan-kemuliaan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Musa alaihi salatu wassalam sadar betul kalau ini adalah ujian berat baginya. Maka yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Musa itu bukan unjuk gigi, tapi meminta kepada Allah. Lihat, perhatikan Pak. Jadi apapun tugas kita, beban kita di dalam kehidupan ini, bukan hanya sebagai seorang nabi, sebagai pendakwah seperti saya misalkan, dengan siapapun, bapak yang menjadi bapak rumah tangga, ibu yang menjadi ibu rumah tangga, yang kemudian diberikan amanah, tanggung jawab menjadi apapun. Yang pertama yang harus kita tanamkan itu bukan kesombongan bahwa saya mampu melakukannya, tapi yang pertama itu adalah minta kemudahan dari Allah. Lihat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Karena ternyata menjalani tanggung jawab itu nggak mudah. Kalau bukan karena kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kita nggak sanggup melakukan apa-apa. Karena Allah hanya menitipkan kekuatan dalam diri kita, dan kekuatan yang dititipkan itu nggak sebanding dengan kekuatan yang dimiliki oleh Allah. Maka pertama kali yang dimunajatkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam ini bentuk ketundukan dan kepatuhan seorang hamba. Meski Nabi Musa tentu berbeda dengan kita, kekuatan yang dimiliki Nabi Musa dengan kekuatan kita tentu berbeda. Ketabahan, kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Musa itu jauh dari apa yang kita miliki. Tapi kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala ini membuat dia menjadi orang yang semakin mulia. Apa doanya? Populer. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini pertama.
Ini yang pertama doanya. Apa doanya? Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dada. Yang selama ini sempit, yang dihadapi Fir'aun, gak gampang menghadapi Fir'aun itu. Dengan jumlah pasukan yang luar biasa, kekuasaannya sudah kemana-mana, seantero. Dia disuruh ngadepin sendiri lagi pertama. Coba bisa bayangkan, satu orang menghadapi kekuasaan Fir'aun yang turun-temurun, gak sanggup itu. Tapi inilah mentalitas orang-orang yang sukses itu begitu. Ketika disuruh memilih, maka jangan menolak. Ketika itu sudah menjadi tanggung jawab, ambil. Yakin Allah itu gak salah pilih kok. Ya, kadang-kadang kita kan dikasih tahu dulu, enggak. Padahal kita tahu ini adalah ranah kebaikan untuk kita bisa berjuang. Ya ambil saja. Nah, ini Nabi Musa alaihissalam. Cuman mesti tahu diri. Kalau kita nggak mampu, maka kita belajar. Kalau nggak sanggup, tidak ahli dalam bidang itu, kita jujur ketidakmampuan kita di situ. Tapi paling tidak, ketika Allah sudah menunjuk sesuatu, maka tentu Allah terus tidak salah pilih untuk memilih seseorang. Maka ketika Nabi Musa dipilih, dia tidak menolak. Terlebih ini adalah perintah Allah. Perhatikan, kalau sudah menjadi perintah Allah, pantang bagi seorang mukmin itu untuk menolaknya. Innama qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na. Maka tidak ada kalimat seorang mukmin ketika Allah menurunkan perintahnya kepada kita kecuali seorang mukmin yang baik itu adalah orang yang hanya menjawab sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati Allah. Walaupun kadang-kadang kita hadapi sesuatu yang berat. Iya. Saya kira nggak ada orang yang seperti Nabi Ibrahim yang disuruh motong leher anaknya. Kira-kira kalau bapak kita ini disuruh motong anaknya dengan pisau sendiri tanpa puas, ialah sanggup nggak kira-kira? Ini berat ini. Walaupun kita bilang saat ini, wah iman tauhid yang kuat, tapi giliran perintahnya belum tentu kita bisa lakukan. Belum tentu. Itu Nabi Ibrahim luar biasa. Ini para nabi memang, tapi ini juga menjadi tugas seluruhnya. Dan keimanan para nabi itu ditularkan kepada para ulama-ulamanya, dan ulama-ulama itu menularkan kepada orang-orang yang saleh. Maka dalam sekilasan sejarah, banyak orang-orang yang bisa mempertahankan imannya meskipun dalam keadaan cukup berat. Maka permintaan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Rabbi shrah li sadri, lapangkan hatiku, wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Ya. Isi dari kandungan doanya, buka hati. Biasanya hati itu kan tertutup, sulit untuk menerima kebaikan, sulit untuk menerima kebenaran, sesak menghadapi ujian hidup. Yang sesak itu kan batin. Maka batin itu, hati itu milik Allah. Jari jemari hati kita itu berada di antara jari jemarinya Allah. Maka urusan agama juga minta sama Allah agar Allah kuatkan kita. Jangan sampai kemudian kita melupakan Allah, karena urusan agama itu adalah hidayah. Urusan hidayah. Maka kenapa Nabi SAW selalu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma tsabbit qalbi ala dini. Atau dengan doa lain dalam Al-Quran, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa bukan sembarangan. Doa ini meminta hidayah kepada Allah agar Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan. Untuk istiqomah itu, ayat istiqomah itu, fastaqim kama umirta, itu yang membuat beruban Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, gara-gara satu ayat ini buat saya uban, kata Nabi. Apa? Sulit untuk menjadi orang-orang istiqomah itu, kalau bukan karena petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka urusan hidayah diminta. Tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah kuatkan aku dalam agamamu. Maka suatu hari sempat Ummu Salamah pernah bertanya kepada Nabi, istri beliau. Ya, Ummu Salamah istri beliau, dan istri yang paling terakhir meninggal dunia. Itu namanya Ummu Salamah ketika berusia hampir lebih dari 80 tahun. Apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, kenapa engkau berdoa dengan kalimat itu? Apa kata Nabi? Karena sesungguhnya hati kita berada di antara jari jemarinya Allah.
Kalau Allah menghendaki kita lurus, maka kita istiqamah. Tapi kalau Allah menghendaki hati kita zigzag, bergelombang, maka akan bergelombang. Karena sesungguhnya yahulu bainal mar'i wa qalbi. Kita punya hati, dan hati itu berada dalam tubuh kita, tapi di tengah hati itu ada Allah yang akan menjadikan hati itu berbolak-balik, bolak-balik. Nah, kembali, maka itulah yang diminta oleh Nabi Musa agar diteguhkan. Ishrah sadri, bukakan hatiku, lapangkan dadaku ya Allah. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku ya Rabb. Tanpa bantuanmu, tanpa pertolonganku, gak akan pernah ada kemudahan dalam hidup ini. Dan terakhir permintaannya di antara lantunan bacaan atau doa, wahlul 'uqdatam min lisani, buka keluh ikatan dalam lisanku untuk bisa menyampaikan pesan. Nah, terkait dengan keluh lidahnya, kaku lidahnya, tidak bisa menyampaikan, inilah erat hubungannya dengan ayat berikutnya. Ayat yang 53 di dalam ayat yang kita sampaikan, wa wahabna lahu. Di dalam surat Thaha Allah sampaikan, waj'al li waziran min ahli. Ya Allah, jadikanlah pembantu dakwahku, juru bicaraku, yang akan membantu dalam berdakwah kepada Fir'aun itu dari keluargaku. Ini permintaan Nabi Musa. Bahkan ketika Nabi Musa meminta, langsung memilih siapa yang akan diinginkan olehnya yang akan menjadi partner dalam dakwahnya. Siapa itu? Harun akhi. Jadikanlah Harun itu sebagai partner, juru bicaraku. Nah, kenapa kemudian menjadi rahasia? Ini bukan sembarangan permintaan Nabi Musa kepada Allah terkait dengan permohonan Harun itu menjadi seorang nabi. Di dalam beberapa referensi kita akan lihat, ya, atas permohonan Nabi Musa itu maka Allah kabulkan. Jadi permohonan Nabi Musa Allah kabulkan, hingga akhirnya Harun dinyatakan dan diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi yang akan mendampingi Nabi Musa alaihissalam dalam berdakwah. Sebagaimana yang disampaikan di dalam surah Maryam ayat 53, wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Jadi rahmat dari Allah, dan ini Allah kabulkan permintaan dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka dikatakan walihada qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan ma syafa'a ahadun syafa'atan fid dunya a'zam min syafa'ati Musa fi Harun ayyakuna nabiyya. Jadi tidak ada syafaat yang paling besar di dunia, kata Ibnu Katsir, kecuali syafaatnya Musa kepada Harun. Kan minta menjadi nabi itu kan bukan urusan kecil, itu satu kepercayaan besar. Jadi syafaat, tidak ada syafaat yang paling besar, paling a'zam di dunia ini kecuali syafaatnya Musa kepada Harun, sehingga Allah kabulkan permintaan itu. Akhirnya Musa pun kembali menuju keluarganya dan bertemu dengan Harun dan mengabarkan informasi menuju keluarganya bahwa wahai Harun, sesungguhnya engkau sudah diangkat menjadi seorang nabi. Nah, pemilihan Nabi Harun alaihi salatu wassalam itu bukan tanpa alasan, bukan tanpa sebab. Ada beberapa sebab, dan ternyata sebab ini diantaranya akan memenuhi kekurangannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kita lihat. Yang satu, yang pertama, kenapa Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah agar dia didampingi oleh Harun? Menurut beberapa informasi, karena memang Nabi Musa itu memiliki kekurangan. Apa kekurangan beliau? Di tengah kesempurnaannya beliau ada kekurangan, dan memang ini adalah andil Allah seluruhnya. Di antara kekurangannya itu adalah ada yang mengatakan dia cadel, ada yang mengatakan dia ngomong itu terbata-bata, nggak terstruktur, emosinya agak cukup tinggi. Dia kan Nabi Musa itu dikenal orang emosi tapi paling cepat memaafkan. Itu Nabi Musa tuh. Jadi emosi tapi paling cepat memaafkan. Tapi kalau kita cepat emosi, lama memaafkan. Itu lihat Bani Israel diganggu, dipukul, mati. Itu Nabi Musa. Nanti Harun juga didatangi ketika dia pulang mendapatkan wahyu. Harun saudaranya pun dipegang jenggotnya, ditarik oleh dia. Apakah kamu ingin memisahkan antara aku dengan umatku? Saking kerasnya
Maka Nabi Harun bilang, jangan kau pegang jenggotku, karena sesungguhnya aku bukan bermaksud demikian. Maka ada beberapa kisah yang mengatakan, saya belum telusuri kebenarannya, jadi jenggot yang dipegang oleh Musa, jenggotnya Harun itu warna putih, yang tidak dipegang itu hitam. Jadi menurut informasinya, jenggotnya Harun itu belang, ada yang putih setengah, ada yang tapi nggak disemir, itu asli. Tapi itu nggak penting untuk kita ceritakan, kan itu beberapa kisah referensi yang disebutkan. Nah, selanjutnya yang kedua, karena kelebihan yang dimiliki oleh Harun. Apa kelebihan yang dimiliki oleh Harun? Kecakapannya dalam berbicara, kefasihannya dalam berbicara, sehingga orang kalau mendengar kalimat Nabi Harun alaihi salatu wassalam itu terpesona dengan kalimatnya. Ketenangan dia berbicara, kelembutannya, retorikanya. Maka penting dakwah itu retorika. Cara berdakwah itu penting. Mungkin materinya sama, tapi beda. Kalau ngomong beda, penerimanya juga beda. Nah, Nabi Musa itu bisa berbicara apa enggak? Bisa. Tapi kemampuan Harun itu jauh di atas dia, kemampuan menyampaikan. Nah, yang akan didakwahi ini Fir'aun. Kalau macam-macam, kalau emosi sedikit bisa berantem jadinya. Jadi nggak jadi dakwah itu. Maka dia mencari, minta sama Allah solusinya. Apa solusinya? Ya Allah, kasih aku saudaraku, dan aku tahu betul usia antara Harun dengan Musa itu selang 3 tahun saja. Nabi Harun itu dilahirkan lebih awal dibandingkan Nabi Musa. Ayah dan ibu kandung sama, bedanya cuma 3 tahun. Nabi Harun bisa selamat dari bahaya penyembelihan anak-anak itu karena masa itu belum ada keraguan, kekhawatiran Fir'aun. Nah, mulai kekhawatiran Fir'aun itu ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dia bermimpi bahwa ada yang akan menghancurkan kekuasaannya baru. Semua anak-anak yang lahir, khususnya laki-laki, potong, sembelih, gak ada yang tersisa. Nah, Harun selamat sebelumnya karena belum ada peristiwa itu. Nah, diangkat. Nah, ini ternyata apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dikemukakan oleh Allah di dalam surah Al-Qasas ayat 34 dan seterusnya. Ini kita referensinya. Jangan sampai ini ngarang-ngarang kali ya. Coba kita lihat. Allah mengatakan, "Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtuluni." Ya Allah, sesungguhnya aku membunuh seseorang dari mereka. Berarti dari Mesir Kipti. Yang dia pukul dia mati, makanya dia dikejar, dia lari. Nabi Musa alaihissalam, karena saat itu belum saatnya untuk berdakwah, karena belum diangkat menjadi seorang nabi. Fa akhafu an yaqtuluni, aku takut mereka akan membunuhku. Lalu sehingga kemudian mengatakan berikutnya ayatnya, wa akhi Harun wa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i rida'an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun. Lihat pada ayat 34 dari surah Al-Qasas. Wa akhi Harun, dan saudaraku Harun, kata Nabi Musa, huwa afsahu minni lisanan, dia lebih fasih lidahnya dibandingkan aku. Berarti kalau ada yang menafsirkan bahwa Nabi Musa AS terbata-bata cadel, di satu sisi bisa dibenarkan maknanya, meskipun jangan dilihat itu menjadi aib, bukan. Itu Allah yang memang sudah menskenario hal tersebut agar kemudian lahir perpaduan antara Harun dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nah, singkat cerita sedikit lagi, kita akan sambung sampai kita akhiri kisah ini, dan ada hikmah di balik kisah ini. Farsilhu ma'i, maka kirimkan dia untukku ya Allah. Harun artinya jadikan dia nabi, jadikan dia rasul sepertiku. Rida'an yusaddiquni, untuk membenarkan apa yang aku sampaikan. Inni akhafu an yukadzibun, aku takut mereka mendustai aku. Maka Allah berikan kemampuan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka pasti berbicara ini bukan hanya kalimatnya, tapi kelembutan Nabi Harun. Maka beda, pribadi Harun dengan Nabi Musa itu berbeda. Kalau Harun pendekatannya cukup tegas keras, Harun itu kelembutan. Maka sampai-sampai Nabi Harun gak bisa menghalangi Samiri kan. Tahu
tahu kisah Samiri? Jadi ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk diberi wahyu oleh Allah di Bukit Tursina, maka dia berangkat dan meninggalkan umatnya 40 hari 40 malam. 40 hari. Nah, saat itu Samiri menggunakan kesempatan untuk mengajak kaumnya agar kembali meninggalkan ajaran agama Musa, karena dia tahu Nabi Musa nggak ada. Akhirnya dia buat sapi dari emas, dari macam-macam, dan disembah. Dan saat itu sapi bisa berbunyi. Banyak yang kemudian kembali kepadanya. Bukan berarti Nabi Harun membiarkan. Nabi Harun mendekatinya, tapi dengan penuh kelembutan dia nggak bisa. Maka pantas ketika Musa pulang, marahnya minta ampun. Dipegang jenggotnya, ditarik itu jenggot kakaknya. Saking marahnya. Meskipun pada akhirnya kemudian direda amarah itu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terakhir yang kemudian bisa kita sampaikan, ini ringkasan yang kemudian saya buat, bahwa akhirnya keduanya pun berangkat menuju Fir'aun yang awalnya dengan penuh kekhawatiran, tapi Allah kemudian berikan kekuatan kepada mereka semua. Nah, kembali ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa apa yang sudah kita sampaikan saat ini tentu banyak ujian-ujian yang perlu kita pahami. Satu, setiap orang yang diberikan amanah mesti siap untuk menanggung resikonya. Dan setiap orang ini punya amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap orang itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu bertanggung jawab kepada yang dipimpinnya. Apakah kita termasuk orang yang tidak punya bawahan? Iya, termasuk terhadap diri kita sendiri. Kita pemimpin, paling tidak memimpin tubuh kita, memimpin seluruh apa yang ada dalam diri kita. Apakah nanti akan bertanggung jawab? Iya. Semuanya nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat nanti. Saat kita tidak memfungsikan seluruh apa yang Allah berikan, maka pertanggungjawaban Allah itu akan ada. Tangan, kaki, lisan, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Ya kita. Lebih tinggi lagi, maka lebih besar juga tanggung jawabnya. Nah, kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini maknanya, setiap orang siapapun dia, pasti Allah akan hadirkan ujian untuknya. Tidak ada orang yang terhindar dari ujian. Namun yakinlah bahwa saat Allah menurunkan ujian kepada hambanya, ketahuilah, maka sesungguhnya manusia yang diberikan ujian itu mampu melewati ujian tersebut. Yakinlah. Dari mana kita kekuatan dalilnya? Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah tidak akan pernah membebani seseorang di luar kesanggupannya. Maka ada satu pepatah terakhir yang perlu kita sampaikan. Orang-orang yang hebat itu lahir bukan karena kemampuannya, tapi orang-orang yang hebat itu semata bahwa dia percaya bahwa ada zat yang akan memberikan kemampuan kepadanya. Jadi sekali lagi, jika kita diberikan tanggung jawab kemampuan oleh Allah, orang yang hebat itu bukan karena kemampuannya. Maka ketika kita beribadah kepada Allah, yang perlu kita ucapkan adalah alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kenapa kita memuji Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya bersyukurlah. Ketika engkau bisa beribadah, maka jangan bangga dengan ibadah yang kau lakukan, tapi bersyukurlah atas kemampuan yang Allah berikan kepadamu sehingga engkau bisa beribadah. Ibnu Athaillah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dalam kesempatan ini dapat memberikan wawasan, keilmuan. Yang terpenting dari itu adalah bisa memetik hikmah di balik kisah-kisah para nabi yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat, khususnya bagi kami yang menyampaikan dan umumnya bagi kita yang mendengarkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.